Pastinya nikmat banget ya, karena aku juga ngidam nih kalau misalnya ke Bali tuh kepengen makan kayak gini. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sup ikan dan juga ikan goreng bumbu Bali. Ya, jadi kalau kalian familiar, mungkin di Bali ada satu rumah makan di Sanur itu terkenal sup ikan makbeng. Nah, mungkin kalian udah familiar ya. Wangi, aromatik dan juga segar. Dan juga hari ini aku akan masak pakai kompor baru, kompor tanam dari Rinnai. Oke, langsung aja ini bahan-bahannya. Yang pertama akan kita bikin pastinya ini bumbu dasar Bali-nya dulu. Bumbu dasar Bali ini tuh emang rempah-rempahnya tuh banyak. Cuman jadi kalau misalnya kalian suka, itu bisa langsung bikin sekaligus banyak dan juga nyetok di kulkas. Jadi anytime kita mau masak, tinggal masak aja. Pertama ini yang akan dihaluskan, kita akan perlu bawang putih, kemiri, terasi, ketumbar, dan juga jinten. Nah, untuk aromatiknya ini antara ketumbar, jinten, dan juga terasi itu sebenarnya kita bisa sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Contoh kalau misalnya kita masak bebek sama kita masak ikan, mungkin rempah-rempahnya itu kalau bebek perlu yang lebih strong. Lalu untuk bumbu rajang lainnya, di sini kita akan perlu jahe, serai, kunyit, dan juga temulawak. Cuman kalau kalian cuman ada kunyit doang, nggak apa-apa pakai kunyit aja. Lengkuas, kencur, daun salam, daun jeruk. Lalu kita akan perlu juga bawang merah sama cabai ya. Cabainya ini aku campur cabai merah dan cabai rawit. Untuk resep lengkap sebenarnya aku udah tulis semua di description box ya, gramasinya. Jadi kalau misal kalian mau kira-kira aja by visual dengan dilihat. Nah, ini kan misalnya bawang merahnya aku pakai 1 mangkok penuh gini. Nah, yang lainnya ini kira-kira cuman 1/3 dari bawang merah dan juga cabainya ini ya. Lalu selain itu pastinya kita akan perlu ikan. Di sini aku pakai ikannya kakap putih, tapi kalian bisa pakai apa aja. Kalau kalian lebih suka yang teksturnya mungkin lebih padat, bisa pakai ikan tongkol ya, yang lebih ada kenyalnya, bisa pakai ikan tenggiri, apapun bisa. Dan juga kita akan gunakan timun. Ini juga salah satu ciri khas yang dari sup ikan di makbeng itu. Di supnya pakai potongan timun. Untuk sambal terasinya, di sini aku akan pakai bawang putih, bawang merah, terasi, cabai keriting, cabai rawit, dan juga cabai kering sama gula merah. Untuk cabai kering kalian kalau nggak ada diganti aja sama cabai merah biasa atau cabai rawit juga nggak apa-apa ya. Pokoknya ini kombinasinya sesuai yang kalian mau aja. Intinya kita akan bikin sambal terasi. Dan yang terakhir untuk pelengkap kita akan perlu jeruk limau. Oke, sekarang kita akan bikin bumbu dasar Balinya dulu. Ini komposisinya sama ya, sama yang pernah aku share di nasi ayam Bali. Itu kalian bisa cek juga dengan bumbu yang sama. Jadi kalau sekalian bikin bisa langsung bikinnya tuh macam-macam makanan. Pertama untuk yang dihaluskan ini kita akan masukkan bawang putih, kemiri, terasi, ketumbar, jinten, dan juga minyak. Ini kita akan haluskan, lalu sambil kita siapin bahan lain. Nah, untuk yang teksturnya keras, ini perlu diiris-iris dulu ya, seperti serai, lengkuas, dan lain-lain. Cuman kalau misal kalian merasa terganggu sama tekstur lengkuas halus, serai halus, itu boleh cuman digeprek aja. Tapi kalau aku pribadi suka semuanya dirajang kayak gini. Terus kita masukin aja serai, lengkuas, jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan juga bawang merah sama cabai merah sama cabai rawitnya juga. Lalu kita akan chop lagi sampai dia teksturnya masih agak kasar kayak gini. Oke, kalau udah ini bumbu rajangnya ini kita akan tumis dulu. Karena kan dari komposisinya tadi kalian juga perhatikan kita banyak sekali pakai rempah yang base-nya akar atau rimpang. Jadi itu kan emang aromanya earthy. Nah, kalau aku lebih suka dia ditumis dulu jadi rasa savory-nya dia lebih keluar lagi ya. Terus juga ini aku bikin agak banyak karena ikannya juga banyak, sekitar 2,5-3 kilo gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih sedikit atau kalian ikannya pakai dikit, ini sebagian nanti bisa disisihkan, tapi kita tumis dulu. Nah, sambil diaduk-aduk, ini di food processor yang sama atau blender yang sama, ini kita akan haluskan bahan-bahan untuk sambal. Nggak perlu dicuci dulu, nggak apa-apa. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, terasi yang udah dibakar, cabai rawit, lalu cabai keringnya yang sebelumnya ini udah kita rendam dulu pakai air panas, sekitar 10 menitan aja sampai lunak. Kita tambahkan minyak.
Nah, ini juga sama, kita akan tumis sampai minyaknya keluar ya. Jadi harus sabar kalau bikin bumbu-bumbu atau masakan-masakan Nusantara, itu kan bagian kita tumisnya gini tuh dia penting. Nah, supaya efisien juga aku sekaligus tumis keduanya. Seperti hari ini aku pakai kompor tanam 3 tungku dari Rinnai yang bentuk susunannya ini unik dan presisi sehingga bisa masak 3 wajan sekaligus dengan mudah. Untuk kualitas dan keamanan tungku kompor sudah tidak perlu diragukan, dilengkapi sistem otomatis yang akan menutup gas ketika api padam secara tidak sengaja. Lalu ada burner protector yang akan menjaga kompor tetap bersih dari tumpahan makanan. Nah, kalian bisa lihat untuk bumbu dasarnya ini kalau udah berminyak, keluar minyak kayak gini, kita akan masukkan daun jeruk dan juga daun salam, lalu kita masak lagi sebentar sampai seperti ini. Lalu kita akan biarkan dingin, nanti kita akan gunakan untuk marinasi ikan. Lalu sambelnya juga sama, kalau udah keluar minyak gini kita akan tambahkan air, gula merah dan juga bumbu-bumbu ya. Ada garam, penyedap dan juga ini aku campur sedikit gula putih. Terus kita akan masak lagi sampai warnanya pekat, merah, wangi juga. Jadi tujuannya kita tambahin air tuh supaya cabai-cabainya ini lunak sama juga rasanya dia lebih menyatu. Dan cabai keringnya ini juga pastinya ngebantu warnanya lebih merah gitu, rasanya juga lebih intens ya. Bumbu dasar udah, sambal udah, dan ini kita akan potong ikannya. Karena ini ikannya kecil, jadi kita akan potongnya agak lebar ya. Cuman kalau ikannya besar mungkin bisa lebih sempit kayak gini. Dan juga kalau ikan besar ini kan pasti tulang-tulangnya tuh besar-besar. Kalau misal kalian mau potong, jangan lupa pakai belakang dari goloknya ini ya, supaya tenaganya paling presisi dan juga paling kencang. Untuk sirip-sirip yang besar dan tajam, kalau misalnya takut mengganggu juga ini boleh dibuang. Sama kepalanya ini aku akan bersihkan, insangnya ini akan dibuang ya, supaya nanti kan bakal dijadiin sop, nanti kuahnya pastinya jadinya lebih bening, aromanya juga lebih enak. Kalau udah ini kita akan marinasi ya, kita kasih garam, penyedap atau kaldu, dan juga jeruk nipis, sama bumbu yang tadi kita udah masak, yang udah agak dingin sekarang nih. Kita campurin, lalu kita akan aduk. Kita akan marinasi setidaknya setengah jam ya, supaya memastikan ini daging ikan cukup tebal tapi berasa sampai ke dalam-dalam. Jadi kita akan marinasi baik yang untuk goreng ataupun yang untuk kuah. Karena pada dasarnya ikan itu kan dia hanya perlu waktu sebentar untuk dimasak. Nah, biasanya kuah-kuahnya itu nggak akan bisa meresap sampai ke tengah. Makanya aku suka dimarinasi dulu. Karena kan kalau dimasak kelamaan juga nanti malah ikannya keset. Apalagi untuk ikan-ikan yang sensitif terhadap panas gitu. Kayak misal kakap, tenggiri gitu. Dimasak kelamaan pasti nanti keset. Sekarang kita akan bikin supnya di bumbu dasar yang tadi. Kita akan tambahkan air. Lalu kita akan kupas timun. Ini potongannya besar-besar aja. Dan kita akan masukin juga ke kuahnya sambil kita akan didihkan. Terus kita akan beri bumbu, garam, penyedap, lada putih, dan juga ini sedikit gula ya. Sebenarnya cita rasanya nggak manis sih, cuman ini buat balance saja sedikit. Dan pastikan airnya ini mendidih sebelum kita masukin ikan. Oke, sekarang kita akan goreng juga. Oh ya, selain yang tadi udah dijelaskan, penting juga kalau kita mau goreng ikan itu kalau bisa di suhu ruang. Jangan yang terlalu dingin atau bahkan beku ya, nanti dia juga pastinya jadi kurang juicy. Kalau suhunya dia udah mirip, pastinya nanti lebih cepat matang dan juga hasilnya jadi lebih juicy ya. Minyak yang kita gunakan juga ini harus benar-benar panas. That's why kita juga perlu burner yang apinya tuh besar seperti kompor tanam Rinnai yang aku pakai ini. Tapi selain yang big burner kayak gini, kompor tanam Rinnai juga dilengkapi dengan api yang kecil. Ini cocok untuk simmering.
Ini tuh keduanya kombinasinya menarik, bumbu dasarnya sama dan dua-duanya sama-sama aromatik, tapi dia dimakannya tuh nggak berat ya. Jadi yang tipenya yang light, kuahnya juga ini wanginya tuh semuanya dapet ya. Ini ciri khas dari bumbu Bali kalau menurutku, dia daun salamnya dapet, rempah-rempahnya dapet, earthy-nya dari kunyit, temulawak dan lain-lainnya juga dapet. Pastinya nikmat banget ya, karena aku juga ngidam nih kalau misalnya ke Bali tuh kepengen makan kayak gini. Terus timunnya juga ini super lembut, kalian bisa coba ya timun dibikin kayak gini, jadi nggak bosen di acar doang, dilalap doang gitu kan. Yang terakhir nggak boleh ketinggalan juga sebenarnya ini sambelnya, karena ngebantu juga. Tipikal sambal terasi yang rasanya intens, termasuk cabai keringnya itu bikin dia ada aroma sedikit smoky-nya. Dan buat kalian yang mau cek kompor yang aku pakai ini, kompor dari Rinnai atau produk Rinnai lainnya, kalian bisa langsung aja cek di sosial medianya untuk info lebih lengkapnya ya. Dan juga untuk pembelian kalian bisa langsung melalui e-commerce kesayangan kalian. Aku juga udah taruh link di description box, tinggal diklik aja. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag @devinahermawan @devismentri di Instagram, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.